Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sifat dan struktur senyawa kimia. Untuk materi ini sebenarnya sangat sederhana. Yang akan kita bahas adalah sifat dan struktur senyawa kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau untuk membahas materi ini secara lengkap itu akan sangat luas karena banyak senyawa kimia yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sini yang akan saya jelaskan itu hanya beberapa bahan kimia saja, lebih tepatnya ada 5 bahan kimia yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk yang paling pertama di sini yang saya jelaskan ada 5 sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, yaitu sukrosa, asam asetat, asam sitrat, natrium klorida, dan hidrogen peroksida. Dan saya yakin adik-adik semua sudah pernah mendengar kelima nama senyawa kimia tersebut. Kita masuk ke bagian sukrosa dulu. Kalau kita bicara tentang sukrosa, untuk rumus molekulnya itu adalah C12H22O11. Bentuknya itu padat, berwarna putih, bentuknya butiran. Kemudian dia merupakan disakarida ya. Jadi kalau dia senyawanya adalah senyawa gula ya, karbohidrat ya, kita sebutnya dia sebagai sakarida. Nah, karena ada kata di depannya, ya berarti sakaridanya ada dua. Sehingga sakarida yang mendirikan atau membentuk sukrosa itu adalah monosakarida glukosa dan monosakarida fruktosa. Nah, biasanya kita sebutnya sukrosa ini sebagai gula pasir. Dan fungsinya ya seperti yang kalian ketahui, gula pasir itu biasa kita gunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman. Nah, sumbernya kalian juga pasti sudah tahu karena namanya gula pasir itu kita dapatnya atau prosesnya dari sari tebu ya. Jadi tebu yang kita biasanya dipres kemudian dapatkan sarinya. Sarinya tersebut yang biasanya diolah menjadi sukrosa. Nah, yang menarik dari sukrosa ini kalau misalnya kita panaskan, ternyata dia akan mengalami yang namanya proses karamelisasi. Yang berarti dia akan membentuk karamel ya, yang warnanya itu akan berbeda dari sukrosa yang warnanya putih. Karamel yang terbentuk itu akan berwarna coklat. Nah, ini karena adanya atom karbon yang terbentuk ya. Karbon itu kan warnanya hitam ya. Jadi kalau karamelisasi ya lama-lama akan menghitam sukrosa itu. Nah, strukturnya bisa lihat di gambar di bawah tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah asam asetat. Asam asetat itu rumus molekulnya CH3COOH. Bentuknya itu cair dan mudah menguap. Sifatnya itu asam sesuai dengan namanya. Asam itu pasti pH-nya di bawah 7. Biasanya disebut sebagai asam cuka ya, yang kita biasa gunakan sebagai penambah cita rasa ya. Kalau mungkin misalnya kalian makan bakso dan lain sebagainya ya fungsinya sebagai penambah cita rasa. Nah, cara memperoleh asam asetat ini cukup mudah. Jadi kita melakukan fermentasi baik itu menggunakan glukosa maupun sukrosa. Kalian pasti ketahui biasanya kalau kita melakukan fermentasi glukosa ataupun sukrosa hasilnya itu adalah alkohol ya, alkohol atau etanol. Tapi kalau misalnya fermentasinya dilakukan lebih lanjut atau lebih lama lagi setelah alkohol itu terbentuk, maka alkohol itu lama-kelamaan akan membentuk yang namanya asam asetat yang baunya biasanya agak menyengat ya. Kemudian cuka dagang yang biasanya kita konsumsi di pedagang di pasar itu biasanya konsentrasinya itu paling tinggi 30% ya. Sedangkan 30% cuka dagang ini kalau misalnya kita lihat di labelnya itu biasanya diminta untuk diencerkan 1 bagian cukanya 10 bagian airnya. Yang berarti nanti konsentrasinya untuk yang dikonsumsi itu langsung ke mangkok bakso kalian atau soto kalian atau apapun itu. Biasanya konsentrasinya paling banyak 3%. Itu pun kalian hanya pakainya 1 sampai 3 tetes ya. Biasanya kalau 14 sampai 5 tetes atau 10 tetes ya udah sangat masam rasanya atau sangat kecut ya. Oke. Strukturnya sama dengan yang ada di gambar tersebut. Kemudian yang ketiga itu asam sitrat. Asam sitrat itu rumusnya C6H8O7. Bentuknya cair, mudah menguap, sifatnya juga asam, yaitu pH-nya di bawah 7. Nah, asam sitrat ini beda dengan asam asetat. Kalau asam asetat itu hanya bisa diperoleh dari proses fermentasi, sedangkan asam sitrat ini adalah asam yang umumnya ada pada buah-buahan atau sayur-sayuran. Contoh misalnya jeruk. Jeruk itu kan sifatnya masam ya, kecut kalau kita makan, itu sebenarnya karena ada asam sitratnya. Dan karena asam sitrat ini memiliki sifat antioksidan, itu sangat bagus bagi tubuh ya, mencegah yang namanya sel-sel kanker.
Kemudian karena sifatnya juga yang antioksidan plus dia memiliki sifat asam, asam sitrat ini sering digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian lihat makanan atau minuman, khususnya biasanya minuman ya. Kalau kalian lihat komposisi pada labelnya itu pasti biasanya ada asam sitratnya. Tujuannya ada dua, yang pertama itu menambah cita rasanya, yang kedua itu juga bisa berfungsi sebagai pengawet. Kurang lebih untuk struktur asam sitrat bisa dilihat pada gambar di bawah itu. Kemudian natrium klorida, rumus molekulnya itu NaCl. Bentuknya itu padat berwarna putih ya. Kalau kita katakan dia butiran, tidak terlalu butiran seperti gula pasir, butirannya lebih kasar ya, bisa dilihat di gambar di bawahnya. Sifatnya itu mudah larut air ya. Diperoleh dari air laut yang kita evaporasi. Jadi biasanya penambang garam atau kita sebutnya petani garam ya, itu mengambil air laut kemudian dievaporasi di bawah sinar matahari. Nanti padatan yang diperoleh itu biasanya adalah senyawa garam, tapi tidak semuanya natrium klorida. Jadi harus dimurnikan dulu. Nah, fungsinya natrium klorida atau garam dapur ya sudah jelas ya, sebagai penambah cita rasa asin ya. Jadi kalau misalnya tidak pakai garam ya itu nggak enak. Makanya kan ada lagu yang mengatakan ya, bagai makan sayur tanpa garam ya, itu nggak enak banget. Oke, ini bisa diproduksi juga menggunakan reaksi HCl dan NaOH. Jadi selain kalian bisa dapatkan langsung dari air laut yang dievaporasi di bawah sinar matahari, kalian juga bisa menggunakan proses reaksi asam klorida plus NaOH. Tapi ingat, HCl dan NaOH ini merupakan asam dan basa kuat, sehingga ketika kalian melakukan reaksi tersebut untuk membentuk NaCl itu kalian harus hati-hati. Dan NaCl ini sangat penting bagi tubuh manusia karena dia merupakan elektrolit. Kalau misalnya kalian kekurangan kadar garam, itu bisa saja tekanan darah kalian itu menurun ya, dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini memiliki rumus H2O2. Jadi bukan H2O ya. Kalau H2O itu adalah molekul air, sedangkan ini H2O2, hidrogen peroksida. Ini mungkin jarang kalian lihat dalam bentuk murninya karena dia berbentuk cairan berwarna biru pucat dan dia lebih kental dibandingkan air dan memiliki sifat oksidator. Nah, kalau kita pikir-pikir kok saya nggak pernah ketemu dengan senyawa ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sering memperoleh senyawa tersebut atau sering menggunakan senyawa tersebut. Senyawa ini karena sifatnya yang sebagai oksidator yang kuat, maka dia dapat digunakan sebagai pemutih ya. Misalnya kalian punya pemutih untuk baju, itu pasti ada hidrogen peroksidanya. Kemudian karena sifatnya juga yang sebagai oksidator kuat, dia dapat berfungsi sebagai antiseptik ya. Jadi kalau kalian lihat hand sanitizer ya, yang kemarin mahal-mahalnya pada saat corona baru menyerang ya. Nah, itu kan salah satu kandungannya adalah hidrogen peroksida karena dia dapat membunuh kuman dan bakteri. Nah, ada satu kelemahan dari hidrogen peroksida itu, dia itu dapat terurai oleh sinar matahari sehingga nanti berubah bentuk, bukan lagi hidrogen peroksida. Nah, oleh karena itu ketika kalian menyimpan hidrogen peroksida itu harus disimpan dalam botol yang gelap supaya sinar matahari tidak tembus masuk mengenai hidrogen peroksidanya. Tapi beda lagi kalau kasusnya dia sudah dalam bentuk antiseptik ya. Kalau dalam bentuk antiseptik ya konsentrasinya sangat rendah, jelas pasti tidak akan dipengaruhi oleh sinar matahari. Untuk struktur kimianya sama seperti gambar yang ada di bawah tersebut. Oke, sekian untuk penjelasan dari 5 bahan kimia yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Selebihnya kalian bisa cari bahan kimia yang paling sering digunakan di rumah kalian atau di kosan kalian. Itu kalian bisa cari fungsinya apa, strukturnya apa. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan tentang bahan-bahan tersebut, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp-nya atau melalui forum diskusi di aplikasi Si Pejarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.